warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Haja Mariani Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah menjadi calon penghuni surganya Allah? Baik, alhamdulillah Pak ya, Bu. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, kali ini dakwah keliling TVRI kami berada di Masjid Al-Muhajirin OPI Palembang, masjid yang sangat megah, indah dan juga menawan, menjadi kenyamanan bagi kita ketika beribadah di dalamnya. Insya Allah, amin. Pemirsa, hari ini telah hadir Bapak Ibu Majelis Taklim yang sudah menunjukkan warna keceriaannya, terlihat dari warna hijabnya Bu ya. Dan pemirsa Anda juga dapat menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui streaming Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumsel atau juga bisa melalui aplikasi TVRI Klik. Saya mau mendengar dulu suara Bapak Ibu yang menjadi calon penghuni surganya Allah, mana ini? TVRI Sumsel. Insya Allah penuh barokah. TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di Masjid Al-Muhajirin OPI Palembang yang insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga menuntut ilmu agama pada hari ini. Terima kasih Ibu Majelis dan juga Bapak-Bapak yang telah hadir di sini untuk menyaksikan dakwah keliling TVRI, dan tentunya tidak sabar lagi untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu di sini untuk mendengarkan seperti apa tema kita hari ini. Dan tema kita hari ini adalah mensyukuri kemerdekaan, memaknai hijrah. Uhuwa yes, perpecahan no, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yasir Arrofat yang jauh-jauh datang dari Jakarta ke kota Empempe khusus untuk dakwah keliling TVRI hari ini di Masjid Al-Muhajirin OPI Palembang. Masya Allah, TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah. Untuk itu langsung saja akan kita dengarkan Ustadz Haji Yasir Arrofat. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi tema kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya ditambah lagi. Kata orang OPI, daun salam obat mujarab dituang di sore hari. Kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Setuju? Semoga yang jawab salam membawa keluarganya mencium Hajar al-Aswad. Insya Allah yang jawab salam berada dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma
fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ibu dan bapak sekalian, keluarga besar Masjid Jami Al-Muhajirin OPI, teristimewa TVRI Sumatera Selatan yang sama-sama kita cintai. Pemirsa dimanapun berada, hari ini kita ingin menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah karena hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah. Ada dua momentum yang berdekatan dengan tanggal ini. Pertama, alhamdulillah kita sudah melewati momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Dan alhamdulillah kita juga memaknai peristiwa Tahun Baru Islam Hijrah. Ustadz tak enak kalau tak menyapa. Orang Melayu tak lengkap pula kalau tak ada sedikit pantun kepada ibu dan bapak yang ada di OPI Palembang ini. Kata orang Melayu, kalau tak ada secawan tinta, takkan digubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Betul? Cakep. Apalagi yang jilbabnya pink, Fanta, ya. Tapi kelihatan tuan rumah di sini jilbabnya paling cantik, hijau. Alhamdulillah. Al-Muhajirin OPI. Tidak cuma jilbab, ibu-ibu sekarang tidak cuma jilbab. Rasa syukurnya tidak cuma jilbab, tapi juga dilambangkan dengan bros. Ya, Masya Allah. Bros itu memang tidak ada di Quran ataupun di hadis. Biasanya bros itu melambangkan apa kata ibu-ibu? Ustadz, bros ini biar tambah cantik. Menurut ibu tambah cantik, menurut bapak tambah ongkos. Hati-hati loh Pak, harga bros sekarang beda. Kalau bros jepit di sini itu ada fungsinya sekaligus menjepit. Tapi kalau bros yang di sini biar tambah Masya Allah ya. Ibu dan bapak sekalian, salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bangsa ini, kita diberikan karunia kemerdekaan. Itulah sebabnya kita dituntut untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya pada ibu dan bapak, apakah negeri kita ini nikmat atau ujian? Masya Allah. Sekali lagi, sudah 70 tahun kita merdeka. Ustadz minta jawabannya, sama-sama kita sepakat, tidak direkayasa ini ya, walaupun syuting TVRI. Ustadz tanya, negeri kita ini nikmat apa ujian? Nikmat apa ujian? Kalau nikmat kata Allah, wa itta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, Quran yang ke-7. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kata Allah, saking pentingnya ini harus diumumkan. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau negeri ini nikmat, harusnya kita merasakan semakin hari semakin. Apa itu nikmat Ustadz? Nikmat itu adalah semua sesuatu yang kita akui datang dari Allah. Ibu hidup dari siapa? Rizki dari siapa? Duit siapa? Suami Allah ya. Rumah dari siapa? Masya Allah ya. Belanja dari siapa? Oke, kalau begitu Ustaz tanya pertanyaan yang kedua, apakah suami nikmat atau ujian? Masya Allah, bapak-bapak jangan jawab, belum giliran bapak, baru ibu. Apakah suami? Ayo ibu,
Apakah suami nikmat atau ujian? Allahu Akbar. Dua pendapat. Masya Allah. Ustadz, ini tanggal berapa? Hari ini baru tanggal 11 ya. Sudah ada yang jawab ujian. Masya Allah. Ya. Ustadz tanya, suami nikmat apa ujian? Suami nikmat apa ujian? Nikmat. Insya Allah kalau nikmat, betul kata MC, ini calon penghuni surga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul, ra'aitu aksarus sukan min ahlin nar. Aku telah melihat kebanyakan isi penghuni neraka adalah wanita. Ingat, wanita, bukan ibu-ibu. Di neraka repot malaikat, Masya Allah. Belum disiksa, pingsan, Masya Allah. Belum dihukum, pingsan. Maka yang masuk neraka cuma wanita. Usianya pun gak ada usia di sini. Karena yang masuk neraka dalam hadis kitab Bukhari, melihat neraka di depan mata, wanita yang masuk neraka itu usianya 21 tahun, Masya Allah. Tapi yang masuk surga juga nggak ada usia seperti ini, Masya Allah. Buat apa masuk surga? Kalau masuk surga aja mau makan Allah. Sekali lagi, PR-nya suami nikmat, negeri nikmat, karunia semua nikmat. Apakah pertanyaan berikutnya? Kita akan tanya pada bapak-bapak, apakah istri nikmat atau ujian? Baik. Baik. Masih bingung Ustadz. Kalau tadi ibu-ibunya ada yang nikjan, nikmat dan ujian. Masya Allah. Tapi rata-rata semuanya nikmat dan ujian. Kepanjangannya? Nikjan, nikmat dan ujian. Oh, Tapi nikjan. insya Allah lebih banyak nikmatnya Bu ya. Insya Allah. Ini Ustadz, bagaimana kalau kita ini sering lupa bahwa kita ini kalau mendapatkan kebahagiaan selalu ingat bersyukur. Tetapi kesedihan lupa untuk bersyukur. Nah, seperti apa Ustadz kita memaknai ini sendiri? Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah jawabannya ini akan Ustadz jawab lepas berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Ya? Baik, jangan kemana-mana pemirsa dakwah keliling TVRI, tetap di TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Di dakwah keliling TVRI, TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu, dan silakan Ustadz, tadi sempat terpotong perbincangan kita, silakan Ustadz. Baik, salah satu tabiat manusia, dia adalah ketika dia dalam kesulitan maka dia pasti mengingat Allah. Tapi ketika dia dalam kesenangan, maka dia sering melalaikan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus, surat yang kedua ke-10 ayat 12. Kata Allah, wa idza massal insana durra, apabila manusia tertimpa musibah, bahaya, masalah, da'ana, dia memohon kepada kami, bidzambihi, dalam keadaan dia berbaring, qaidan au qaiman, tidur ya Allah ya Allah, duduk ya Allah ya Allah, lagi jalan ya Allah ya Allah. Falamma kasyafna anhu durrahu, tapi ketika kami hilangkan masalah darinya, marra ka'allam yad'una, dia berlalu begitu saja seakan-akan tidak pernah memohon kepada kami. Itulah sebabnya kalau ditanya lebih banyak mana kita ingat Allah, lagi susah apalagi senang? Lebih banyak mana kita ingat Allah, lagi susah apa senang? Kalau yang jawab susah, makanya hidupnya susah terus.
Harusnya kalau Ustadz tanya, lebih banyak mana kita ingat Allah? Susah apa senang? Jawabnya senang ataupun susah. Senang ingat, susah ingat. Itulah sebabnya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada Muaz bin Jabal. Catat baik-baik. Hadis riwayat Imam Muslim dari Muaz bin Jabal ketika Rasulullah SAW berkata, "Ya Muaz, la tatrukah." La tatruka, jangan dulu dicatat, nanti doanya baru dicatat. La tatruka, jangan pernah kau tinggalkan. Biduburis sholat, dubur belakang. Sholat, belakangnya sholat apa Ustaz? Innaka hamidum majid. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, ada doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat, perhatikan terjemahannya. Ya Allah, tolonglah aku. Kalau orang minta tolong berarti ada masalah. Betul? Ibu kalau minta tolong berarti ada kebutuhan. Betul? Maka kita berdoa, ya Allah tolonglah aku. Kita tidak minta rizki. Kita tidak diajarkan minta rizki. Tapi kita diajarkan 3 hal. 1, ala dzikrika, untuk selalu dapat mengingat Allah. Karena ketika kita dapat mengingat Allah, ketika kita dapat mengingat Allah, maka semua masalah bisa kecil. Ingat, masalah kecil, tapi kalau kita tidak ingat Allah, maka yang terjadi masalah itu kelihatan besar. Tadi Ustadz sudah tanya kepada bapak-bapak, ya, apakah istri itu nikmat atau ujian? Lebih jujur lagi, ya, jangan dibawa tekanan karena di belakangnya ada istri. Ya Allah, ya Pak, istri itu nikmat apa ujian? Nikmat. Atau yang kedua, sebenarnya bukan nikmat Ustadz, apa? Ujian. Dulu waktu awal menikah dia nikmat. Kenapa? Dulu waktu awal menikah Ustadz, Masya Allah, terlihat indah. Awal menikah saya dipanggil abang sayang, Masya Allah. Abang mau makan sayang, semuanya pakai sayang. Sekarang Allahu Akbar. Bapak bukan orang Tionghoa, tapi kalau dipanggil, oi, Masya Allah. Ibu dan bapak sekalian, itulah sebabnya doa tadi dihafal dengan baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke, Ustadz ini nampaknya sudah tidak sabar ibu-ibu Majelis Taklim untuk bertanya terkait tema kita hari ini. Baik. Tentunya sudah siap ibu-ibu untuk memberikan pertanyaannya? TVRI Sumsel. Dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah. Langsung saja akan kita dengarkan pertanyaan siapa ibu? Ibu cantik dengan menggunakan hijab pink, silakan ibu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayu Munawarah, perwakilan dari Majelis Taklim Masjid Babus Salam OPI PNS Jakabaring. Baik. Kaitan dengan syukur ada satu ayat. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku kata Allah, tapi kalau kamu tidak bersyukur tunggu azabku amatlah pedih. Apa makna dari ayat ini yang kalimat tunggu azabku amatlah pedih? Azab yang mana berkaitan dengan ayat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah hanya berkata, jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatku untukmu. Tapi kalau kalian kufur,
Kufur. Apa itu kufur? Ingkar. Apa itu ingkar? Berarti dia tidak mengakui karunia Allah. Maka Allah jawab, ingat, kalau kalian kufur, orang kufur bukan berarti nikmatnya dihilangkan. Berapa banyak orang gak sholat, orang gak puasa, orang gak sedekah, kelihatan hidupnya tambah kaya, tambah maju. Tapi kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Kata ulama tafsir, maksudnya ingat pembalasan Allah di hari kiamat sangat pedih. Emangnya Ustadz di dunia ini nggak ada yang Allah hancurkan? Korun, ada yang kenal Korun bu? Kenal di mana? Di Quran. Korun itu adalah anak dari bibi Nabi Musa. Didoakan oleh Nabi Musa, kere, miskin, didoakan jadi kaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kaya dia lupa. Dia berkata, hada min ilmi. Ini karena pengetahuanku. Maka Allah binasakan Korun bersama dengan hartanya. Sampai hari ini tidak sedikit bapak-bapak masih berusaha mencari harta. Itulah sebabnya bu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Ibu dan bapak sekalian, perhatikan baik-baik. Kalau kita mau jujur, sebenarnya semua keperluan kita sudah Allah penuhi. Lihat bu, jawaban dari pertanyaan tadi, Quran, surat Ibrahim masih ayat yang sama, surat yang sama. Surat 7 pindah ke ayat 34. Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sebenarnya Allah telah memberi apa saja yang kalian minta. Ustadz mau nanya, ya, sebelum ibu-ibu tanya, Ustadz tanya dulu. Jawab dengan jujur, ada tidak keinginan kita, ada tidak keinginan kita yang belum sempat dikabulkan Allah? Jujur, ada apa banyak? Ada apa banyak? Masya Allah, ketahuan ya. Ya, ibu dan bapak sekalian, mau tahu kenapa keinginan kita tidak dipenuhi? Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lebih rinci pada redaksi berikutnya. Lihat baik-baik, mohon maaf saya tambah sedikit, perhatikan baik-baik. Yang Allah penuhi keperluan, makan minum keperluan, istirahat keperluan, punya suami dan keluarga keperluan, bapak-bapak istri pertama keperluan. Masya Allah, keperluan semua. Yang tidak dipenuhi Allah adalah keinginan bu, keinginan. Itulah sebabnya di ujung ayat itu Allah mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau ibu hitung nikmat yang sudah ibu rasakan, coba 30 tahun yang lalu siapa ibu? Ibu bukan siapa-siapa. Nanti nikah dengan bapak baru ibu menjadi wanita yang istimewa. Masya Allah. Baik, Ustadz, siapa tentunya, dulu dong suaminya? Masya Allah. Baik, berikutnya silakan. Tentunya keinginan apa yang ingin Allah sampaikan, yang ingin tuntut kepada manusia, khususnya kita, tentunya akan disampaikan oleh Ustadz setelah jeda pariwara berikut ini. TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. barokah. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, masih di dakwah keliling TVRI. Tentunya dengan tema kita mensyukuri kemerdekaan, memaknai hijrah. Uhuah yes, perpecahan no. TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu yang insya Allah menjadi calon penghuni surganya Allah bersama bapaknya juga Pak ya. Amin. Baik Ustadz, tentunya masih ada keinginan Allah yang ingin dituntut kepada kita. Apa saja itu Ustadz? Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan rahasia kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Yang Allah penuhi dalam kehidupan kita adalah keperluan hidup kita. Tapi yang Allah tunda dari kehidupan kita adalah keinginan. Ingat, keinginan beda dengan keperluan. Kalau ibu ke supermarket bawa catatan, itu keperluan apa keinginan? Tapi kalau ibu ke supermarket nggak bawa catatan, cuma lihat-lihat, itu apa namanya? Jalan-jalan.
ya, masuk supermarket nggak belanja, ya. Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, yang Allah penuhi dalam kehidupan manusia adalah keperluannya. Adapun keinginan, tidak semua keinginan kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu sangat menginginkan sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Itulah sebabnya Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ibu bapak sekalian, sekali lagi, kalau kita hanya mengejar keinginan, itulah masalah kehidupan kita. Masalah hidup itu bukan karena kita tidak punya apa-apa. Masalah hidup kita bukan karena kita belum memiliki apa yang kita inginkan. Masalah hidup kita adalah karena kita terlalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Padahal apa yang dimiliki oleh orang lain belum cocok untuk kita. Baik. Kenapa? Jika ibu belum memiliki apa yang dicita-citakan, jika ibu belum memiliki apa yang didamba-dambakan, maka cintailah apa yang ibu miliki saat ini. Dan tentunya ini ada yang ingin juga Ustadz. Ingin apa? Ingin bertanya kembali Baik. untuk Ustadz. Silakan kepada Bapak ya, silakan. Kalau tadi kita ingin keperluan, ini jamaahnya ingin bertanya kepada Ustadz. Baiklah, Al-Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ustadz, Rizky ingin bertanya, di zaman sekarang ini kan penghafal Al-Quran semakin marak, nah begitu, dan banyak sekali para pemuda yang menghafal Quran surah Ar-Rahman. Namun Al-Ustadz, saya ingin bertanya, apakah jika ada seseorang yang ingin melamar seorang wanita itu menghafal Al-Quran yang lain selain Quran surah Ar-Rahman, namun Quran surah pilihan juga, apakah diperbolehkan? Dan satu lagi Ustadz, saya ingin bertanya, apakah hukum berdoa di akhir sujud? Apakah diperbolehkan? Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Baik, pernikahan. yang pertama, betul salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah. Ingat Ustadz jelaskan apa makna syukur dulu. Pertama, syukur maknanya mengakui nikmat Allah. Ibu, Ustadz tanya dulu, hidup ini datang dari siapa? Ibu, ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustadz sampaikan kepada ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita ingin memaknai syukur, pertama mengakui nikmat Allah sebagaimana ucapan Sulaiman. Sulaiman nabi, raja alam semesta, jin tunduk, semut saja permisi. Ya, angin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tapi dengan semua kekuasaan itu, lihat kalimat yang keluar daripada Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia semua dari Allah. Beda dengan Qarun. Dulu miskin, didoakan dapat nikmat. Setelah kaya berkata, hada min ilmi. Ini adalah pengetahuanku. Itulah sebabnya, ingat adik sekalian, jamaah sekalian, makna nikmat yang kedua adalah semua nikmat yang sudah kita miliki harusnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan suami yang baik, ibu dekat dengan Allah. Pak, dengan istri yang soleha, bapak dekat dengan Allah. Dengan berjamaah kita makin dekat dengan Allah. Dengan negeri ini, kalau membuat kita makin dekat dengan Allah, maka kita ambil kesimpulan, negeri kita ini nikmat. Salah satu bentuk menikmati kedekatan kita dengan Allah, dekat dengan firman Allah. Salah satunya menjadi para penghafal Al-Quran. Ustadz tidak begitu jelas tadi gambaran pertanyaannya, tapi Ustadz ingin mengatakan salah satu orang-orang yang bersyukur, dia dekat dengan ayat-ayat Allah. Masih muda dek, usahakanlah punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Ada jamaah saya sudah usia 68 tahun bertekad, saya tidak akan mati kecuali Allah berikan izin saya menghafal surat Al-Baqarah. Sudah surat apa yang dihafal dek? Ar-Rahman, alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan yang kedua tadi disampaikan oleh adik, ya. Apa hukumnya berdoa di sujud terakhir? Ingat, itu bagian daripada sunnah.
Tidak ada seorang hamba yang lebih dekat dengan Tuhannya kecuali di waktu sujud. Tapi ingat, kalau solat berjamaah ikut imam. Kalau solat berjamaah ikut imam. Kalau imam bergerak, kita bergerak. Ingat, yang benar imam bergerak, kita bergerak. Jangan mendahului dan jangan melambat-lambatkan. Kalau solat sunnah, Anda solat sunnah panjangkan, boleh. Tapi kalau ikut imam, maka ketika imam tak sujud, Allahu Akbar, kamu pun ikut sujud. Ketika imam berdiri, Allahu Akbar, kamu pun ikut berdiri. Masya Allah. Demikian, Masya Tentunya kita Allah. semoga menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ini Ustaz ya. Baik. Amin insyaallah. Namun saya ingin mendengar dulu semangat Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al Muhajirin OPI Palembang, TVRI Sumsel, dakwah Keliling TVRI, dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Masya Allah, masih semangat semua jamaah yang insya Allah menjadi calon penghuni surganya Allah. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz Baik. dari ibu-ibu majelis taklim. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Tuan rumah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emiliana, Majelis Taklim dari Jami'ah Nur. Mau bertanya Ustadz, sesuai dengan tema yang Ustadz sampaikan tadi mengenai mensyukuri kemerdekaan. Sementara bagaimana kita akan merdeka, mensyukuri dari kemerdekaan itu sementara kita masih dikungkung oleh perasaan ataupun tuntutan hidup di dunia ini. Nah, sementara maksud saya pertanyaannya, bagaimana mensyukuri kemerdekaan itu untuk terlepas dari kungkungan kehidupan di dunia ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita takbir dulu pertanyaannya. Takbir. Allahu Akbar. Kalau Ustadz bilang Indonesia, kita jawab Jaya. Indonesia. Jaya. Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya hakikat mensyukuri kemerdekaan? Ingat ibu, saudara kita di Palestina sampai hari ini belum merdeka. Tentara Israel gampang saja menembak, menjajah, mencaplok apa saja yang ada di Palestina. Karena mereka belum merdeka. Tanya sama orang-orang tua kita dulu, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Belanda lagi, itu semua dalam kesulitan. Mensyukuri kemerdekaan, maka kita mengakui bahwa ini semua datang dari Allah. Sebab apa? Kekuatan kita tidak ada apa-apa, bambu runcing. Ingat, hampir semua kerajaan-kerajaan di kita dipecah belah oleh Belanda. Tapi atas berkat rahmat Allah diabadikan kalimat itu di mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa ini mengakui bahwa kita merdeka karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Udah mulai merdeka kalian ya, Masya Allah. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kalau kita ingin mensyukuri kemerdekaan, ibu bapak ingat nasihat orang bijak. Jika engkau melihat kegelapan di sekitarmu, betul sudah merdeka Ustadz, tapi rasanya masih terkungkung. Lihat kalimat ini. Jika engkau melihat kegelapan di sekitarmu, jangan kau salahkan kegelapan itu. Nyalakan lilin di tanganmu. Walaupun cuma lilin, maka kita bisa tetap berjalan karena ada cahaya. Daripada sibuk saling menyalahkan, sibuk kirim WA yang tidak benar, sibuk menjelek-jelekan orang, maka kita lebih baik beramal, beramal, beramal. Kalau Ustadz bilang selalu jawab bersyukur. Tapi kalau Ustadz bilang tetap jawabnya beramal. Selalu Bersyukur. tetap. Beramal. Karena cuman itu cara kita mensyukuri kemerdekaan ini. Ingat ibu dan bapak sekalian, apapun yang terjadi pada kita adalah qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustadz, ini ternyata masih ada pertanyaan antusias dari Bapak Ibu jamaah di Masjid Al Muhajirin OPI Palembang ini. Kami persilakan. Tadi Siapa? tuan rumah. Iya, Ini tuan rumah aslinya Oke, Ustadz. siap. Silakan Ibu yang cantik menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mewakili Majelis Taklim Al Muhajirin. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz bahwa kita sepertinya seringkali
mengabaikan nikmat. Dalam surah Ar-Rahman berulang-ulang itu. Ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Baik. Nah, kaitannya dengan pertanyaan saya, nikmat dan ujian itu bertentangan sekali. Kalau seandainya kita seringkali diberi ujian, ya Ustadz ya, katanya ujian itu pada saatnya nanti kita akan naik peringkat. Ya, semakin banyak kita diuji, nanti di akhirnya kita akan mendapatkan nikmat itu. Baik. Nah, menurut Ustadz, kita ini macam-macam cobaannya. Nah, pada tingkatan yang lebih tinggi itu, bagaimana kita mensyukuri bahwa ujian itu merupakan nikmat. Tapi Baik nanti sekali. itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat. Ya, kenapa tadi Ustaz tanya sama ibu, suami ujian apa nikmat? Nikmat. Istri nikmat apa ujian? Baik. Salah satu nabi yang paling berat ujiannya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Kaya jadi miskin, seluruh kebunnya mati. Sehat jadi berpenyakit, bahkan penyakitnya belum pernah ada sebelumnya. Tapi apa kata Nabi Ayub? Lihat jawabannya, Bu. Kalau penyakitku ini, kemiskinanku ini membuat aku dekat denganmu ya Allah, ini bukan ujian tapi ini nikmat. Masya Allah. Kalau penyakitku ini, kemiskinanku ini membuat aku makin dekat denganmu ya Allah, ini nikmat bukan ujian. Itulah sebabnya Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, masalah suami, masalah anak, masalah ekonomi, selama itu semua ibu tetap dekat dengan Allah, berarti itu bukan ujian tapi itu nikmat. Tapi kalau semua dengan kemewahan, Masya Allah, jilbab Fanta, ya Masya Allah, jubahnya bunga-bunga, Masya Allah, brosnya di tengah. Tapi kalau dengan itu kemudian ibu lupa, nggak sholat, nggak ngaji, nggak sedekah, maka ini disebut nikmat. Apa beda nikmat sama nikmat? Kalau nikmat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau nikmat membuat kita jauh dari Allah. Dalam Quran disebut dengan istilah istidraj. Tidak pernah sakit, nggak pernah gagal bisnisnya, maju terus. Tapi membuat dia jauh dari Allah. Itu disebut istidraj. Ujian, cobaan, azab, tapi dalam bentuk nikmat yang tidak sadar dirasakan. Sekali lagi Ibu, sekali lagi. Itulah sebabnya tema kita, Ustadz ingin melengkapi dengan bab yang kedua. Kita perlu tetap bersemangat hijrah. Bagaimana berikutnya? Insya Allah kita akan lanjutkan nanti. Begitu kira-kira tema Tentunya berikutnya. masih banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu majelis taklim yang sudah antusias hadir. Namun ditahan dulu Bu ya, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI. Insya Allah Penuh barokah. Alhamdulillah pemirsa, masih di dakwah keliling TVRI yang insya Allah tema hari ini sangat menarik untuk kita bahas untuk kehidupan kita sehari-hari. Mana suaranya ibu-ibu majelis taklim dan juga bapak-bapak yang sudah hadir? TVRI Sumsel. Insya Allah penuh barokah. Masya Allah. Kita akan lanjutkan kembali Ustadz yang masih Baik. banyak pertanyaan yang diberikan untuk Ustadz hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Zubaidah, perwakilan dari Masjid Taklim Baitur Rahman OP PNS. Di luar tema Ustadz, Mangga. Saya mau nanya, kalau kita lagi berada di Tanah Suci, di Mekah atau di Madinah, pada hari Jumat ibu-ibu ikut sholat Jumat juga Pak.
Ada yang bilang kalau ibu-ibu itu habis sholat Jumat harus ditambah lagi dengan sholat 4 rakaat. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini senangnya di TVRI pertanyaannya tidak direkayasa. Asli pertanyaannya yang mengagetkan Ustadz. Masya Allah. Ibu, Ustadz akan jawab seperti ini. Ingat Bu, kalau ada perbedaan pendapat, ya intinya hukum sholat Jumat bagi wanita hukumnya sunnah. Yang wajib laki-laki dewasa mukim. Kalau ibu lagi berada di Madinah, kemudian ibu ikut sholat Jumat, maka sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Tapi kalau ada orang berpendapat, ibu harus sholat 4 rakaat lagi, dengar baik-baik ibu, menghormati pendapat orang adalah kemuliaan. Sekalipun ibu tidak harus ikut pendapat orang itu. Yang ibu ikuti dalil yang jelas, dalil yang ibu yakini, sumbernya, kebenarannya. Itu yang menjadi dalil rujukan apa yang kita pakai dalam ibadah. Adapun pendapat orang ibu, kita hormati. Jangan membiasakan salah. Ingat, kita adalah mukmin, bukan qudot. Kita adalah orang beriman, bukan hakim. Hakim yang memvonis, kita tidak memvonis. Kalau ada perbedaan pendapat, hormati perbedaan pendapat walaupun tidak harus diikuti. Ustaz tanya sama ibu, sering berbeda pendapat dengan suami di rumah? Sering apa hobi? Masya Allah. Apa jawabannya? Sering apa hobi? Intinya perbedaan pendapat itu rahmat. Yang paling penting menghormati perbedaan, ikuti pendapat yang jelas, benar, dan ibu yakini kebenarannya. Itu yang disebut dalil atau sumber rujukan. Selama ibu ragu, tanyakan kepada orang. Jadi ibu, sholat Jumat bagi seorang wanita hukumnya sunnah. Kalau dia sudah ikut sholat Jumat, maka dia sudah seperti melaksanakan sholat zuhur. Demikian ibu sekalian. Ada lagi, Masya Allah. Siap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Naila dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Top. Amin. Begini Ustaz, Siap. kita kan sering di negara kita ini mendapatkan musibah, gempa bumi atau gunung meletus. Itu termasuk ujian, azab atau ujian. Masya Allah. Dan apa bedanya ujian sama azab dari Allah? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, kalau dalam bahasa Arab yang disebut dengan ujian disebut dengan istilah bala. Kita mengenal dengan istilah ibtila. Quran surat Tabarok, surat 67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Artinya apa? Hidup ujian, mati ujian, suami Masya Allah, istri sebenarnya ujian. Tapi kalau dengan ujian itu kita dekat dengan Allah, apa kata Nabi Ayub? Nikmat. Sekarang Ustadz, gimana gunung meletus, banjir? Jawabannya Quran surat 30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas. Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Lihat redaksi berikutnya. Liyadzuku, agar mereka merasakan sebagian siksaan kami. Jadi sesungguhnya azab yang sesungguhnya hari kiamat. Di dunia ini hanya sebagian aja. Itulah sebabnya kalau terjadi di dunia maka semua dianggap ujian. Tapi kalau sudah terjadi di akhirat maka itu sudah pasti azab. Makanya tidak sedikit ayat-ayat Quran berbunyi walahum azabun alim. Maka bagi mereka azab yang pedih. Para ulama berpendapat maksudnya nanti di hari kiamat siksaan mereka sangat pedih.
Selama di dunia, halo Bu, selalu bersyukur, tetap beramal, selalu tetap. Itulah sebabnya Ibu, kalau kita di dunia ini, Ustadz sampaikan, kalau kita di dunia ini, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, tapi kalau itu mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus mengatakan ini nikmat dari Allah. Ustadz ingatkan doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Ustadz, bagaimana terkait tema kita hari ini Ustadz, mensyukuri kemerdekaan dan juga memaknai hijrah, yes, perpecahan, bagaimana Ustadz? Baik jamaah sekalian, ingat salah satu bencana terbesar bagi kita adalah ketika kita terjadi perpecahan di tengah umat. Ini tidak boleh terjadi. Nikmat terbesar, Quran surat Al-Imran ayat 102. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat ketika dahulu kamu berpecah-pecah, dengan itu Allah berikan nikmat terbesar. Nikmat terbesar itu adalah ukhuwah. Kalau ditanya kaitannya dengan hijrah, maka pelajaran yang paling penting dengan beragam-ragam. Ada hijau, ada hijau lagi, ada kuning, ada ungu, ada Fanta, ada pink. Kembali ke asli putih, Masya Allah. Berbeda warna tapi kita tetap bersaudara. Bersatu jua sama dengan Pancasila Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah Ustadz, hari ini tema kita sangat menarik. Dan insya Allah Bapak Ibu dan juga pemirsa dakwah keliling TVRI yang ada di rumah menambah ilmu pengetahuan terkait ilmu agama pada hari ini. Dan insya Allah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah, baik itu nikmat maupun juga ujian. Terima kasih Ustadz Haji Yasir Arafat atas kesempatan waktunya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim dan juga bapak-bapak yang telah jauh-jauh hadir di Masjid Al-Muhajirin OPI Palembang ini untuk menyaksikan dakwah keliling TVRI. Pemirsa Anda dapat menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui streaming Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumsel, atau bisa melalui aplikasi TVRI Klik. Jangan lupa saksikan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, insya Allah barokah. dan kemana saja akan kami tuju, masjid yang akan kami tuju di dakwah keliling selanjutnya. Kami persilakan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk mendaftarkan majelis taklimnya. Langsung datang ke kantor TVRI Sumatera Selatan ke ruangan program untuk mendaftarkannya. Saya Audita Tamara Putri mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menyaksikan dakwah keliling untuk selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi TVRI wabarakatuh. Sumsel, Dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI. insya Allah penuh barakah. Masya Allah.